Itu adalah isyarah memang karena sumber keberkahan adalah Sayyidah Fatimah. Mungkin ada hubungannya dengan pernikahan. Gimana? Jadi bahas. Kan pernikahan beliau ini tidak semewah yang sekarang. Siap. Mungkin apa yang bisa diambil? Oke. Ya. Karena sebaik-baiknya sholat seorang perempuan adalah di rumah. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW dengar bahwasanya Hababah Fatimah Zahra pernah berselisih paham dengan Imam Ali. Ustadz Abdul Murtado, mungkin ada tambahan lagi Ustadz tentang keutamaan dari ratu yang akan memimpin wanita di surga, Ustadz? Saya sering berpikir itu, Bib. Doa Rasulullah SAW waktu pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu kan doanya versi Rasulullah ya. Itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, tapi kalau versi Maher Zain barakallahu lakum ya. Barakallahu lakum. Ini favoritnya kru ini. Itu ana mesti mikir ya. Ya kalau kita di pondok itu kan ini dhamir itu ya, barakallahu laka. Ka ini kan kepada satu orang kedua laki-laki. Wa baraka alaika. Setiap ada kata barokah itu yang akar katanya adalah barokah. Itu didoakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidah Fatimah tidak include di dalam doa itu secara zahirnya ucapan. Itu saya angen-angen. Baru kemudian ketika bukan barokah lagi tapi ganti redaksinya dengan khair, itu baru jama'a bainakumah. Masuk di sini Sayyidah Fatimah. Nah, saya pernah mendengar satu ulasan itu ternyata kenapa tidak didoakan, itu adalah isyarah memang karena sumber keberkahan adalah Sayyidah Fatimah. Masya Allah. Oh jadi dia tidak masuk di situ. Tidak masuk ketika doa barokah. Tapi ketika bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib baru semoga kalian berdua mendapat kebaikan dalam perkumpulan kalian berdua ini. Ajib. Masya Allah. Ini baru dengar. Betul. Masya Allah. Ajib sekali. Maksudnya memang kan disampaikan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair wal afiyah. Itu pertanyaan sebetulnya kan. Ya sebenarnya ya. Lakinya ajib. mana? Ya. Ada kejadian dulu, anak pernah satu orang juga karena dia membaca nggak ngerti K, nggak ngerti Ki ya. Karena kalau K itu kan untuk laki-laki, Ki untuk perempuan. Lah kalau di Majmu' Latif itu kalau mendoakan mayit itu ada K dalam kurung Ki. Kalau kaki. Maksudnya kalau membacanya itu pakai perempuan ya dibaca yang dalam kurung. Ini baca wa in sa'ala kaki man rabbuka kaki wa ma dinuka kaki, dibaca semua. Lah ini yang perlu divaksin double. Ya. Jadi itu satu poin yang istimewa sekali Ustadz Abdullah Murtado. Jazakallah khair karena doa itu ya akhirnya terpakai juga sampai sekarang. Ya, insyaallah. Akhirnya Habib Ja'far mungkin ada lagi Ustadz. Ajib, ahlan wa sahlan. Yang pertama mungkin ada hubungannya dengan pernikahan. Gimana? Jadi bahas. Kan pernikahan beliau ini tidak semewah yang sekarang. Siap. Mungkin apa yang bisa diambil? Oke, yang pertama Habib yang perlu kita pahami juga, nama Hababah Fatimah ini banyak. Yang pertama Fatimah. Siapa yang memberi nama Fatimah? Ilham daripada Allah. Nah, jadi begini, masalah nama tadi Fatimah, yaitu Allah akan menyape atau menjauhkan Hababah Fatimah Zahra sekaligus keturunannya daripada neraka. Jadi ini mungkin kabar gembira untuk kita, keturunan Hababah Fatimah Zahra, insya Allah kita akan masuk surga bersama Hababah Fatimah Zahra. Insyaallah ya Rabb. Kenapa? Insyaallah. Karena ada hadis sabda Nabi Muhammad SAW sahih. Di Jami' Shaghir ada sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tinggalkan dua pusaka di tengah-tengah kalian wahai umatku, dan dua pusaka ini tidak mungkin lepas sampai
sampai bertemu dengan aku di Telaga Kausar. Apa itu? Al-Quran dan itratu ahlu baiti, keturunan Nabi Muhammad SAW, sampai ketemu di Telaga Kausar. Nah, kita fahami bersama bahwasanya Telaga Kausar itu setelah meniti jembatan Sirat. Paham ya? Nah, Sirat. Orang setelah melewati jembatan Sirat selamat sebelum masuk surga mampir dulu Telaga Kausar. Dan Nabi Muhammad mengatakan Al-Quran dan itrati ahli baiti tidak mungkin lepas sampai bertemu aku di Telaga Kausar. Masya Allah. Ini mungkin isyarat. Insya Allah. Insya Allah kita. Ini kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah turunan Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan kakek beliau yaitu Nabi Muhammad di Telaga Kausar, dan insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jazakallahu khairin, tadi satu pencerahan yang luar biasa. Jadi kalau mungkin ada beberapa turunan Rasul yang mereka itu masih belum sesuai dengan jalan para salafnya, itu kita doakan. Kita doakan karena manusia pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Maka kita doakan bersama, bukan hanya mereka yang masih belum sejalan ya, tapi kita semua termasuk semoga akan dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang akan bertemu di haud. Karena kalau antum tadi sampaikan di Jami'us Shaghir tadi Imam Suyuti, di kitab itu ada hadis sahih tadi ya. Kalau Quran kan tidak mungkin ke neraka. Iya toh, kalau tidak akan berpisah, jadi insya Allah begitu. Dan bukan hanya untuk dzurriyyah Rasul saja, dan mereka yang mencintai cinta juga. Jadi tidak perlu membuat nasab Habib ya. Gitu ya. Intinya masuk surga. Jadi seperti Rasulullah SAW mengatakan kepada Salman minna ahlul bait. Nah, semoga Ustadz nanti akan dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abdullah Murtanto minna ahlul bait insyaallah. Amin. Bukan berarti kita bangga dengan nasab, tapi Nabi Muhammad bangga dengan kita. Amin. Nabi Muhammad cinta dengan kita. Jangan sampai kita menjadi cucu yang mengkecewakan. Betul. Walaupun kakek itu cinta sama cucu, cuma ojo ngelarani hati. Iya, betul. Faham ya? Faham. Syukur Anda menjadi anak turun Nabi Muhammad SAW melalui Hababah Fatimah Zahra. Nah, cara mensyukuri nikmatnya Allah adalah Anda taat. Anda patuh dengan syariatnya kakeknya jenengan. Betul. Bukan malah Anda menjadi contoh jelek bagi yang lainnya. Bahaya. Bisa-bisa dicabut nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Paham ya? Fatimah. Yang kedua al-batul. Kenapa dikatakan batul? Munqati'un fil ibadah. Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Zahra. Kenapa dikatakan Zahra? Karena kulit daripada Hababah Fatimah Zahra itu merah musyarraban bihumra, bayudha musyarraban bihumra. Jadi putih kemerah-merahan seperti ayahnya. Cantik sudah tidak ada taranya sudah. Ini bidadari surga ini. Iya. Nah, sampai langsung aja ke pernikahan. Ini buat rebutan nih. Awalnya. Iya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah melamar anak Nabi Muhammad SAW. Melamar. Maka Nabi Muhammad mengatakan nunggu wahyu daripada Allah, nunggu perintah daripada Allah. Ini nolak halus bebe ya, nolak halus nih. Kemudian Sayyidina Umar datang melamar Hababah Fatimah Zahra, menunggu perintah daripada Allah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mengatakan ini jangan-jangan Nabi Muhammad nunggu Imam Ali nih. Maka yusajji'un, mereka para sahabat memberi motivasi kepada Imam Ali. Imam Ali ini minder, Imam Ali tidak punya apa-apa. Akhirnya dikasih motivasi, wahai Ali, ini Nabi Muhammad nunggu jenengan lo ya, nunggu antum nih. Saya tidak berani melamar putri daripada Sayyidul Anbiya. Ini kekasih Allah, bukan orang sembarangan. Aku siapa? Maka dikatakan kamu adalah ibnu ammi, kamu sepupunya Nabi Muhammad. Lamar. Ketakutan, tidak pede. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sudah menunggu di luar, kepingin tahu apa jawaban Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Ali mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, cuma ngomong gini dok, Dzakartu Fatimah, aku menyebut Fatimah. Apa jawab Nabi Muhammad? Ahlan wa marhaban, ahlan wa marhaban. Diam, sudah gitu aja, langsung keluar. Imam Ali keluar disambut dengan para sahabat. Bagaimana jawabannya? Bagaimana? Maka Imam Ali mengatakan Nabi Muhammad cuma ngomong ahlan wa marhaban,
cukup, Imam Ali cukup. Kalau seandainya Nabi Muhammad mengatakan ahlan itu cukup sebagai tanda kamu diterima. Apalagi sudah ahlan wa marhaban, sudah kamu pasti diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika hari pernikahan, Imam Ali dijual pakaian perangnya, sampai dikatakan di situ untuk mahar. Iya, untuk persiapan. Maharnya berapa, Habib? 500 dirham. Ini ini kecil ini. Apalagi untuk putri seorang kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Hababah Fatimah Zahra. 500 dirham. Setelah pernikahan, ini hebatnya. Setelah pernikahan, Nabi Muhammad SAW menghantarkan Hababah Fatimah Zahra dengan baghla. Diperintahkan naik oleh Nabi Muhammad SAW. Naik Hababah Fatimah Zahra, diantar ke rumahnya Imam Ali. Kemudian di situ diadakan, kalau zaman sekarang resepsi. Ada nisa. Kemudian ada nisa. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Ali, la tuhaddis zaujatak. Diam. Kalau bahasa Jawanya gini, ojo popokno ya. Bojomu ojo popokno. Ngenteni aku, nunggu aku mau sholat dulu. Jangan sentuh. Fatimah Zahra jangan sentuh. Nunggu aku mau sholat. Dipending sama Nabi Muhammad perayaan resepsi daripada pernikahan anaknya. Kemudian keluar Nabi Muhammad sholat dengan para sahabat. Setelah sholat baru melanjutkan. Pelajaran di sini, Habib, pelajaran. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam urusan sholat, walaupun dalam perayaan resepsi anak tercintanya, ketika ada haknya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ajib. Diam dulu, kita sholat. Allah. Tidak mau meninggalkan sholat cuma gara-gara resepsi pernikahan. Ini yang sering terjadi. Tapi zaman sekarang ini sering terjadi. Gara-gara pernikahan, mungkin alasan di make up 2 jam make upnya. 2 jam ndak sholat. Yang hadir ndak sholat. Kemudian pulang, alasannya perjalanan capek, ndak sholat sampai rumah. Kemana Anda dengan Fatimah Zahra? Apalagi Anda cucu Nabi Muhammad SAW, cucu Hababah Fatimah Zahra, membuat resepsi mewah-mewahan, kemudian Anda lupakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ada masalah mau menyalahkan seakan-akan lupa dari awalnya dulu kayak gimana. Pelajaran juga bisa diambil. Pertanyaannya, apakah Sayyidina Ali diajak? Tidak diajak. Berarti kan ada gambaran begini. Yang kan ada secara fikih itu dikatakan bahwa bagi seorang suami, jika dia dalam posisi yang dilematis, sholat di masjid berjamaah, ataukah dia berjamaah dengan istri ada di rumah, maka dikatakan dalam fikih, jika dia sebagai suami, keberadaan dia ada di masjid tidak terlalu dibutuhkan. Ada atau tidak adanya dia, masjid tidak terpengaruh. Tapi ada atau tidak adanya dia ada di rumah, itu berpengaruh terhadap sholat istrinya. Artinya kalau dia berangkat ke masjid, si suami, istri sholat sendirian. Artinya bisa diambil kesimpulan bahwa Sayyidina Ali nggak diajak oleh Rasulullah. Dan apa yang lebih utama bagi Sayyidina Ali adalah sholat menemani istrinya ada di rumah. Masya Allah. Dan Siti Fatimah juga nggak diajak ke masjid, karena sebaik-baiknya sholat seorang perempuan adalah di rumah. Ini melebar tapi sangat pas ya, sangat pas sekali. Jadi kalau misalnya saya ulang ya, nanti kalau antum anak keliru antum benerin. Ketika saat itu ada momen si laki-laki lebih baik sholat di rumah agar menemani istrinya, maka itu lebih baik bagi si laki-laki tadi. Kemudian masalahnya sekarang sering wanita itu sholat ke masjid dan sholat ke musola, dan sering berangkatnya tidak menggunakan pakaian yang tertutup. Nah, sehingga untuk melakukan sesuatu yang makruh, kan kalau orang perempuan ya, untuk melakukan sesuatu yang sifatnya makruh itu dilakukan dengan cara bahkan yang haram. Karena dulu saya masih muda dulu, belum seperti sekarang. Itu saya pernah ada perempuan, ada perempuan yang datang ke masjid, dia pakai pakaian yang terbuka, tidak berhijab, bawa rukunya, bawa mukenahnya dia untuk sholat, padahal sholatnya di masjid itu makruh bagi dia, apalagi dia masih terus terang aja kalau waktu tarawih, ya akhirnya yang pemuda itu nggak sholat di dalam, mereka sholat di luar, menunggu si Kendendes ini tadi mau lewat. Persis sabdanya Nabi. Artinya langsung aja secara terjemahan bahwa nanti di akhir zaman itu ya
banyak yang minta-minta tapi sedikit yang peduli sama mereka. Banyak yang pintar ceramah tapi yang ngerti hukum nggak semuanya. Nabi mengatakan al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman itu lebih penting daripada amal. Tapi lihat orang sekarang lebih menomorsatukan amal daripada ilmu. Pengaji sholat maghrib atau isya penuh, tapi begitu pengajian hilang. Karena persis apa yang disampaikan Nabi dan resiko yang ditanggung oleh seseorang ketika dia beramal tanpa ilmu, ya dia nggak ngerti salahnya dia apa. Dan dia nggak tahu kalau dia lagi salah. Nah, dia nggak tahu lagi. Masya Allah Hajir. Lanjut sedikit ya. Satu lagi yang apa? Tadi antum sampaikan tadi tentang resepsi. Tidaklah resepsi yang mahal dengan gedung yang mewah itu adalah salah satu jaminan bahwa seseorang akan mendapatkan satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita ketahui Sayyidatina Fatimah Az-Zahra terkadang beliau 3 hari tidak makan sama sekali. Sayyidina Ali bekerja dengan yang sangat sederhana dan tidak untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik, akan tetapi pernikahannya ternyata bahagia sekali. Ya, ini mungkin ada satu hal lagi yang mau ditambahkan dari Habib Ja'far tentang pernikahan tadi. Tentang pernikahan, begini. Di dalam membangun bahtera rumah tangga tentunya perlu kesabaran, Habib, perlu kesabaran. Hababah Fatimah Az-Zahra membangun rumah tangga dengan Imam Ali bukan berarti tanpa ada perselisihan faham di situ. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW dengar bahwasanya Hababah Fatimah Az-Zahra pernah berselisih faham dengan Imam Ali. Nabi Muhammad sumpah. Para sahabat ngelihat, kenapa Nabi Muhammad ini? Akhirnya Nabi Muhammad lari segera ke rumahnya Imam Ali. Lari masuk ke situ, dikejar sama para sahabat. Keluar dari rumah itu senyum Nabi Muhammad. Senyum. Kemudian para sahabat tanya, kenapa wahai Rasulullah? Tadi kamu kok abus itu apa ya? Bermuka masam gitu ya. Kemudian keluar dari situ kamu senyum, sumringah. Kenapa? Tadi aku mendengar bahwasanya anakku lagi berselisih paham dengan suaminya. Aku kebingungan. Kemudian aku masuk, keluar, aku telah mendamaikan dua manusia yang paling aku cintai, yaitu Imam Ali dan Hababah Fatimah Az-Zahra. Kemudian pernah lagi. Jadi contoh mertua yang baik. Nah, cocok. Iya, jangan manas-manasi. Iya, sering terjadi gitu. Paham ya? Gede. Kemudian nih, pernah juga Hababah Fatimah Az-Zahra cekcok sama Imam Ali. Sampai Imam Ali itu tajannabal khilaf, keluar dari rumah. Tidur di masjid. Imam Ali tidur di masjid. Nabi Muhammad datang, dilihat, mana suamimu? Diam Hababah Fatimah. Aku lagi ada masalah dengan suamiku. Sekarang mana Imam Ali? Mana Ali? Di masjid. Dihampiri sama Nabi Muhammad SAW. Dilihat, tahu antum, Imam Ali tidur di masjid, kemudian seluruh badannya berdebu. Padang pasir, padang pasir. Bukan seperti rumah kita AC. Enggak. Dilihat Nabi Muhammad ngelihat menantunya kok tidur di masjid, ditendang sama Nabi Muhammad. Hebat ya, harmonis antara mertua dengan menantu. Tendang, kom ya Abu Turab, bangun, lihat Nabi Muhammad, ayo pulang. Dituntun sama Nabi Muhammad, dituntun untuk pulang, didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari saat itu Imam Ali berjanji, demi Allah, aku tidak akan mengecewakan kamu wahai putri Nabi Muhammad SAW. Saking hebatnya mertua. Hal-hal seperti ini bukan menunjukkan bahwa rumah tangga Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali itu tidak baik ya. Tapi ini satu pelajaran bagaimana sih caranya jadi mertua yang baik. Satu kejadian juga sebelum kita tutup ini, bahwa pernah Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kemudian melihat anaknya 2 menangis. Ditanya oleh Rasul, kenapa 2 cucuku ini menangis? Kita tidak makan 3 hari ya Rasul. Sama sekali tidak ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam perut kita. Maka Nabi Muhammad sambil tersenyum mengatakan, kalau kamu tidak makan 3 hari, maka ayahmu ini sudah 4 hari. Dan menunjukkan batu yang ada di sarung beliau. Mana menantuku? Kan itu normalnya seperti itu ya. Sayyidatina Fatimah mengatakan, masih cari kerjaan, masih mencari hasil, tapi belum dapat, karena mereka dulu kalau bekerja ya untuk dimakan hari itu. Tapi Rasulullah SAW tidak menunjukkan bahwa
kamu itu putrinya Nabi, ini Isra Mi'raj dulu. Saya itu pernah lihat surga neraka. Mantu saya kok tidak begitu? Memojokkan. Tidak memojokkan. Maka Rasul mengatakan kalau gitu saya bantu dia kerja. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul keluar cari kerjaan, Rasul dapat, pulang dikasihkan ini untuk anak-anak. Dan Sayyidina Ali belum pulang. Tapi beliau tidak mengatakan gini, mantu cap. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi tadi ini ada 3 poin dari bagaimana Rasul menjadi mertua yang baik. Satu tadi sampaikan Habib Ja'far bahwa ketika Rasul mengetahui anaknya tidak berselisih paham, Rasulullah tidak baik-baik saja saat itu. Bukan Rasul kemudian ambil berat sebelah karena ini anaknya, tapi malah didamaikan. Kemudian yang kedua tadi, ketika mendapati Sayyidina Ali ada di masjid, bukannya ya sudah biar aja dia keluar, tapi malah didatangi, diajak bercanda dengan digeser kaki dengan kakinya, kemudian diajak pulang, sehingga keluar dari kata-kata dari seorang yang sangat pemberani, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan saya tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti itu tadi. Dan juga seperti yang saya sampaikan bahwa Rasul membantu pekerjaan menantunya, dan ini adalah contoh bagaimana keluarga dan rumah tangga seorang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang kita berharap bisa. Iblis itu Iblis itu pernah dapat laporan dari anak buahnya, saya berhasil membuat anak cucu Adam nggak sholat. Terus biasa. Responnya dingin, nggak puasa, ini itu biasa. Tapi ini anak buahnya Iblis lapor sama Iblis. Sampai satu kesempatan ada satu iblis, anak buahnya Iblis yang lapor, saya berhasil membuat anak cucu Adam cerai. Ini sebaik-baik pasukan. Berarti kalau ada manusia yang dia justru menjadi pihak ketiga cerainya dalam percayaan, ya berarti dia bangsa manusia sebaik-baiknya pasukan Iblis. Iya, kok gitu. Ini kayaknya perlu pembahasan tentang mertua ini. Tapi mertua saya baik-baik semua. Alhamdulillah. Mertua kita baik semua. Alhamdulillah. Ya benar karena sering ada mertua yang terlalu masuk ke rumah tangga. Ya, tapi nanti next kita akan khususon bab mertua nanti ya. Ya, mertua, jazakallahu khair. Sedikit Habib. Siap. Saya simpulkan tadi 2 pembicara ini. Yang pertama masalah bagaimana didikan Nabi Muhammad kepada Hababah Fatimah Zahra. Coba antum bayangkan, Hababah Fatimah Zahra itu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu umur 40, berarti Hababah Fatimah itu umur 5 tahun. Dan saat itu gencar-gencarnya orang kafir Quraisy membenci dan mengintimidasi Nabi Muhammad. Itu di depan mata anak kecil, yaitu Hababah Fatimah Zahra. Jadi mulai kecil sudah dapat didikan. Biar kuat ini. Walaupun perempuan dapat kuat. Sampai puncaknya ketika Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah. Kemudian sampai diinjak itu Nabi Muhammad SAW oleh pembesar orang kafir. Nah, diinjak itu Hababah Fatimah Zahra melihat bagaimana orang kafir membenci ayahnya. Untuk apa? Ini para ulama mengatakan hikmahnya agar Fatimah Zahra ketika tumbuh dewasa bisa mendidik anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dididik, saking cintanya, saking didikannya hebat itu Hababah Fatimah Zahra. Mulai kecil susah payah dapat rintangan macam-macam. Ketika hidup dengan Imam Ali biasa walaupun serba kekurangan kehidupannya. Kalau kata orang Jawa tidak pernah ngerusuloh. Tidak pernah wadul kepada mertua, Pak saya tidak pernah dikasih pembantu, tidak begini, tidak. Hababah Fatimah Zahra ya nyuci pakaiannya sendiri, giling adonan sendiri. Pernah suatu saat Bilal telat adzan. Kemudian ditegur sama para sahabat. Kemana kamu Bilal? Kok ta'akhir? Kenapa? Aku tadi ngelewati rumahnya Fatimah Zahra. Kemudian anaknya 2 nangis. Aku kasihan. Aku lihat, wahai Fatimah, nggak kelihatan loh ini. Aku lihat maksudnya bukan berarti depan ya. Wahai Fatimah, kamu ada apa? Bisa bantu anaknya? Aku lagi ngadon, aku lagi giling adonan. Kemudian Hababah Fatimah, aku bantu ya, aku gendong anakmu, kemudian kamu teruskan. Atau kamu gendong dulu anakmu, aku yang meneruskan gilingannya. Apa jawab Fatimah Zahra? Aku tidak butuh kamu Bilal. Aku lebih cinta, aku lebih sayang kepada anakku melebihi kamu wahai Bilal. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tegas. Ini baru didikan. Zaman sekarang suami tidak punya mesin cuci,
Papa, aku nyuci dewe Pak. Iya langsung. Artinya sosok Sayyidina Fatimah itu berarti dewasa sebelum waktunya, tapi dalam konteks yang positif. Karena itu kalau kita punya anak perempuan jangan dimanja, didik bagaimana caranya kalau dia dewasa ketika sudah rumah tangga mampu untuk mengayomi istri, suaminya dan anak-anaknya dengan cara yang terbaik. Usia cuma 28 tahun dan tidak pernah datang bulan. Ya, suci. Dan artinya 28 tahun itu waktu yang singkat, tapi bagaimana beliau bisa menjadi sosok kiblat seluruh wanita ya. Dan bakal jadi ratu di surga. Ini yang terakhir ini, yang ini beliau katakan Nabi Muhammad mempunyai keturunan dari Fatimah Zahra, kan begitu nggih? Nah, ini sedikit bahasa winongan Habib. Nah, begini. Beliau Gus ini mengatakan Nabi Muhammad itu mempunyai keturunan daripada Hababah Fatimah Zahra. Nasab itu, Beb, kan seharusnya dari laki. Nah, ini nanti yang mau tanyakan kan. Teman-teman bahasin dan ini istimewa sekali. Ini kok dari perempuan. Ini sering dibahas. Nggak ada itu keturunan Rasul. Keturunan Rasul itu terputus. Nah, ini yang perlu kita bahas. Nah, ini orang perlu divaksin. Oh, perlu divaksin. Di kepala 3 kali. 10 kalau kayak gini. 10 menafikan nasab Nabi Muhammad. Nah, perlu kita ketahui ya bahwasanya memang benar nasab itu dari jalur laki. Cuma untuk Nabi Muhammad ada kekhususan tersendiri. Allah perkenankan daripada jalur perempuan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib." Artinya, sabda Nabi Muhammad bukan karena hawa nafsu, bukan karena dia nabi moro-moro saenake dhewe. Anda wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi, nasab yang daripada perempuan yang sah daripada Fatimah Zahra itu melalui sabda Nabi Muhammad, tentunya ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Al-Minahul Makkiyah, Ibnu Hajar meriwayatkan satu hadis, Nabi Muhammad mengatakan begini, "Ma balu aqwamin yaquluna inna rahima Muhammadin la yanfa'u yaumal qiyamah." Atau kama qala. Nabi Muhammad sudah heran mulai zaman dulu, Habib, mulai zaman dulu. Kenapa sih umatku ini? Kenapa sampai kapan mengatakan si rahimnya Muhammad, nasabnya Muhammad tidak akan manfaat nanti di hari kiamat. Yang manfaat nanti di akhirat adalah amal. Yang nanti di akhirat yang paling manfaat adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Andalan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Wallahi inna rahimi mausulatun ila yaumil qiyamah. Demi Allah kata Nabi Muhammad, rahimku, nasabku bersambung sampai yaumul qiyamah, artinya bermanfaat sampai akhirat. Karena itu Anda khususnya bagi Syarifah yang Anda sudah dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala menjadi anak turun Nabi Muhammad, jaga nasabmu. Jangan kamu putus nasabmu dengan alasan cinta, dengan alasan ini kepingin macam-macam cinta-cinta, kemudian Anda gadaikan nikmat yang begitu besar, nikmat menjadi cucu Nabi Muhammad Anda gadaikan dengan alasan cinta, putus nasab Anda. Masya Allah. Manfaat nasab betul. Sampai dan akhirat. Ini sangat istimewa sekali. Paham ya? Benar. Anda ingat tadi itu yang tadi dikatakan oleh Abu Ja'far itu, ketika bahwasannya jaminan dzurriyyah Sayyidah Fatimah, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang itu juga diiskal itu ya, dipertanyakan sama orang kayak semacam ini apa ya, suatu hal yang masa begitu sih. Nah, itu kadang anak berpikir begini. Kalau ada orang seperti itu, kalau kita ada perasaan umat Nabi Muhammad ini kita suka umatnya Nabi Muhammad ya, bukan dzurriyyah, umat Nabi Muhammad itu kita suka. Kalau dia masuk neraka, kalau ada jaminan dia masuk surga, kita ini gak begitu suka, iskal. Itu kan ada masalah dalam hati kita ya. Nah, apalagi dzurriyyah Nabi Muhammad, kemudian juga ada riwayat dan dalil dan juga istidlal seperti itu. Kita masih merasa, masa iya ya? Dalam artian begini, kan seharusnya marem orang yang hatinya bersih. Baik. Masya Allah, ini mutmain, tenang. Oh iya, dzurriyyah Nabi Muhammad pantasnya memang seperti itu. Ya itu, jadi anak pikir,
Kalau kita ini kepada umatnya Nabi Muhammad senang ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, hati kita bermasalah. Benar. Apalagi berarti jelas ini ada masalah dalam hati. Masya Allah. Ajib. Ini tadi sangat mencerahkan sekali, Ustaz. Ya bahkan tadi senang ada satu orang yang tidak selamat itu sudah buruk. Ya, apalagi kalau kepada keturunan yang diistimewakan. Bahkan tadi disampaikan Habib Ja'far tadi tentang bahwa nanti di keturunan Rasul itu disambung. Ya. Satu riwayat yang dari Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Nah, keturunan saya, namanya seperti saya. Lah kalau seandainya dari Sayyidatuna Fatimah itu terputus, maka tidak akan ada kata-kata dalam Sahih Muslim seperti itu. Masya Allah. Wajib. Nih. Kadang orang-orang itu yang di luar sana ya, kok enak temen tadi Habib. Mana keadilan Allah? Maksiat kok masuk surga? Gini, saya kasih ilustrasi ya. Saya punya toko Habib. Saya punya toko. Pegawai saya 4. Ya. Yang satu males, tapi saya cinta. Saya senang sama dia. Yang 3 giat. Kemudian ketika datang tanggal gajian, saya gaji. Saya kasih 2 juta. Kemudian yang males ini, saya cinta. Saya kasih 4 juta. Kemudian antum semua protes. Loh Ja'far, kok enggak adil kau? Saya kan giat kok dikasih 2 juta. Loh, saya kan sudah ngasih hakmu. Sudah diem, saya punya toko. Biarkan saya ngasih dia. Kalau saya enggak ngasih kamu, kemudian saya kasih dia, saya boleh. Tapi saya kasih haknya kamu 2 juta. Tapi sama dia khusus. Saya cinta, saya kasih 4 juta. Diam, jangan protes. Begitu juga Allah. Allah itu punya surga. Kalau Anda taat, dapat surga. Oke, taat, masuk surga. Sifat jaiznya Allah. Kemudian Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Allah cinta kepada keturunannya. Kemudian Allah memasukkan dzurriyyah Nabi Muhammad. Mungkin tanpa modal lah, bondo nasab, dimasukkan. Kemudian Anda mengatakan kepada Allah, ya Allah, mana keadilan ya Allah? Kok enak itu? Loh, Allah cinta kok. Iya. Yang penting Anda kan sudah masuk. Anda kan sudah dikasih pahala oleh Allah Ta'ala. Mananya yang dolim? Justru Anda yang mempertanyakan perbuatannya Allah itu perlu dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, dan keturunan Rasul dimuliakan itu bukan karena hebatnya keturunannya, bukan karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan justru tadi antum sampaikan tentang yang haud tadi itu, kan akhirnya insya Allah ada jaminan lebih ya. Amin. Justru karena itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, karena sudah ada jaminan yang lebih dari yang lain, maka ya harus ada perbuatan yang lebih dari yang lain. Kalau mungkin kemarin beberapa orang yang tidak ada jaminan seperti itu ingin menjadi orang baik untuk bisa masuk surga, sekarang yang kita kejar sudah jangan yang sekiranya sudah ada jaminannya, tapi kejarlah sesuatu yang sifatnya saya ingin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu kok berdakwah dengan hujan-hujan, naik motor dan lain sebagainya? Kan sudah dijamin surgamu. Misalnya, saya ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seperti itu mulianya masih nangis takut dosa? Sahabat Abdurrahman bin Auf masih nangis takut dosa. Sayyidina Umar bin Khattab sampai matanya di pipinya itu membekas. Sudah dijamin surga pun, tapi lihat amal mereka. Jadi yang dikejar sama mereka takut jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka satu kelebihan yang diberikan Allah ini bukanlah satu hal yang enak juga, tapi tanggung jawab moral yang lebih besar. Kalau seekor angsa diberi makan oleh tuannya, rumahnya dijaga, maka kita diberi nikmat yang besar ini juga harus kita jaga, jangan kalah sama angsa. Karena potong bebek angsa dibuang. Semoga kajian kita insya Allah memberi penyegaran bagi para wanita solihah dan juga kepada para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, termasuk saya sendiri dan kita semua. Marilah kita menjadi contoh suri tauladan bagi yang lain. Jadilah
keturunan Nabi yang terbaik. Bahagiakan Nabi Muhammad SAW dengan sholat 5 waktu yang tepat waktu. Bahagiakan Rasulullah dengan wajib yang kita lakukan. Bahagiakan Rasulullah dengan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Bahagiakan Nabi Muhammad dengan melakukan apa yang telah beliau lakukan, karena kebahagiaan beliau adalah kebahagiaan Allah juga. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Insyaallah kita sampai di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.